Ada satu pohon nangka susom sama nangka gula ya. Masih daun satu karena kita nggak lihat fotonya. Dan yang susom ini kondisinya drop dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi dengan Juragan 33. Kita masih konsisten tetap berada di jalur nangka ya. Dan hari ini kita akan membuka paket ya. Paket tanaman yang tentunya dari kota yang sangat jauh, dan tentunya ini juga merupakan tanaman nangka yang tidak jauh juga dari konten kita, konsisten di bidang nangka, karena tujuan kita juga ingin melestarikan nangka dan memberikan varietas-varietas yang terbaik, dan kita akan yang nantinya varietas yang terbaik ini akan memberikan dampak secara ekonomis bagi masyarakat penanamnya, karena kualitas dari nangka-nangka tersebut memang harus diuji coba dengan kualitas terbaiknya. Kita langsung aja, kita harus pakai troli untuk mengangkatnya ya, berat. Oke. Seperti halnya nangka J33 sudah kita kembangkan, sudah diuji coba di Malang maupun Tulungagung ya, Tulungagung dengan kualitas terbaiknya dan cukup memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat penanamnya ya. Karena nangka ini terbukti sudah dijual oleh masyarakat atau pedagang buah. Kenyataannya begitu dibuka langsung laris manis. Nah, artinya karena kualitas yang baik, pihak-pihak yang berkaitan dengan nangka tentunya juga akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Ini ada dua tanaman. Ini kardus dan cukup tebal kardusnya ya, berlipat-lipat. Beda dengan Juragan 33 atau Bolang Agro Malang menggunakan bambu biasanya untuk pengiriman barang yang cukup besar. Nah, untuk dua tanaman ini kita belum tahu isinya. Ini sebenarnya paketnya miliknya Bang Piko Jack ya, berhubung Bang Piko sedang ada acara di Tulungagung, kontrol kebun. Sekarang saya yang buka ya. Nah, ini ada dua, nanti kita buka semuanya. Semoga barangnya aman ya, karena kalau dari Bolang insya Allah bisa tembus sampai 14 hari ya, masih aman. Ini tanggal
berapa dikirim. Oh, ini ada tanggal 13 September 2023 ya. Ada 1 pohon nangka susom sama nangka gula ya. Sayang sekali daunnya rontok ya, daunnya rontok karena harusnya ada lubang udara atau ventilasi ketika pengiriman, sehingga nanti uap dari tanaman itu bisa keluar ya. Kalau tidak ada ventilasinya, terjadi pengumpulan uap panas sehingga daun akan rontok. Ini memang menjadi pelajaran penting buat kita semua, karena tanaman sama seperti kita memiliki masa nafas ya, kita kan bernafas juga, maka harus ada ventilasi. Yang satunya masih ada daun, jadi ini yang susom, ini yang gula mungkin. Bingung cara buka paketnya. Biasa bikin paket bingung buka paket. Ya. Nah, ini dia untuk nangka gula. Sempet semi malah ya. Ini sempet semi 1 daun. Mungkin ini sebelumnya masih daun 1 karena kita nggak lihat fotonya. Dan yang susom ini kondisinya drop dia ya, harus diberikan semacam asam amino atau vitamin B1 agar kembali pulih ya. Nah, ini daunnya. Oke. Sebenarnya medianya masih basah, sangat basah, bahkan terkesan sangat basah ya. Ini sangat basah dan memang sangat besar ya, sangat besar medianya, jadi lumayan. Sepertinya tanahnya tanah liat gitu, berat sekali. Untuk pohon sebesar ini ya,
medianya sangat besar ya, terlalu besar. Oke. Ya. Ini berbeda, ini bibit J33 ya, dari ini polybag standar ya, polybag standar yang digunakan untuk membesarkan tanaman. Nah, kita udah salin di polybag kecil 1522 kalau nggak salah. Jadi ini bisa packing kecil menggunakan kardus dengan menggunakan kargo ekspres ya, sehingga lebih cepat sampai. Walaupun kadang ada yang mati, biasanya karena perlakuan kargonya yang kurang baik sehingga tanaman mati lama di pengiriman. Tapi biasanya pengiriman dari kita 14 hari masih toleran ya. Ini tanggal 13, sekarang tanggal 21. Tuh, jadi medianya ringan, ini hanya 4 kilo. Kalau ini kita minimalkan menjadi 1,5 kilo ya. Jadi kalau yang belanja di Shopee, Tokopedia, kita kirim ini, atau via WA kirim ini, kita menggunakan ekspres. Kalau pengen yang media utuh pakai kargo boleh ya, atau kereta. Kalau Malang biasanya via Gojek gitu ya. Oke, ini jadi kita juga harus mempertimbangkan untuk para pembibit untuk membuat media yang tidak memberatkan bagi para konsumen ya, karena memang ini sangat luar biasa kalau kargo jarak jauh. Kalau yang ini biasanya teman-teman yang menggunakan kargo bisa isi 6 atau 7 tanaman ya, 1,5 kilo, jadi bisa muat lebih banyak dan lebih ekonomis. Ini menguntungkan bagi pembeli ya, bagi pembeli, karena dengan biaya yang sama barang yang dikirim bisa lebih banyak tentunya, seperti itu ya. Kita harus inovatif ya, agar sama-sama untung, karena ini resikonya juga besar. Kita merubah dari yang 4 kilo ke 1,5 juga resiko, ada kematian pasti ada ya. Ini resiko kita ya. Kita nanggung resiko. Jadi teman-teman kadang harus maklum, kita hanya jualan bibit. Kalau ada resiko itu ditanggung oleh pembeli. Kardus, packing, ongkir itu ditanggung pembeli, dan resiko juga ditanggung pembeli, karena kita hanya berjualan bibit. Dan kita berjualan sesuai dengan apa yang kita jual. Ketika ada masalah di jalan, itu menjadi tanggung jawab pengiriman atau jasa ya. Nah, karena kita sudah melepas ke jasa, jadi teman-teman harus bijak dan harus cerdas untuk bagaimana menyikapi problem daripada pengiriman bibit
gitu ya. Jadi kita udah memberikan yang terbaik dengan packingan terbaik, dengan syarat-syarat yang bagus, standar yang sudah diuji. Namun ketika terjadi masalah itu juga harus dimaklumi ya. Dan ini resiko belanja dengan sistem online ya, tidak semuanya utuh. Kalau pengen utuh, pengen sehat, pengen sesuai dengan keadaannya, langsung datang ke lokasi, tinggal pilih sepuasnya, itu lebih aman ya. Karena risiko perjalanan itu bukan tanggung jawab penjual. Penjual sudah melakukan yang terbaik dengan cara pengurangan media jauh-jauh hari, disiapkan ya. Risiko kematian, kita sudah melakukan pengurangan media dengan risiko kematian. Kita tidak harus menanggung lagi dengan risiko perjalanan, karena itu merupakan tanggung jawab daripada pembeli. Resikonya belanja jarak jauh memang adalah kematian atau kerusakan. Tipsnya ketika belanja secara online melalui Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya, jangan gunakan mode gratis, karena nanti perlakuannya mungkin beda dari pihak kargo ya, kita nggak tahu. Tapi gunakanlah yang berbayar dan jangan cari yang murah. Kita harus cerdas, kita harus paham bahwasanya biaya murah tentunya pelayanannya juga kecil ya. Kita harus paham itu. Di mana ada uang, di situ ada barang tentunya. Ketika uangnya kecil, barangnya atau pelayanannya juga kecil. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik dari penjual atau seller, tapi ketika pihak ketiga yang melakukan tracking, pengangkutan, tidak bertanggung jawab atau mengalami kerusakan karena malas kurirnya, jangan salahkan pihak penjual. Karena pihak penjual sudah melakukan yang terbaik dan selalu komunikasi dengan para kurir tentunya, kalau selama itu bisa, dan kalau tidak itu memang bukan tanggung jawab kami lagi. Gunakanlah asuransi secara bijak, karena di situ bisa dilakukan klaim ketika barang mati, barang patah atau tidak sesuai dengan harapan. Tapi tidak akan mungkin barang yang kita kirim dengan kondisi fresh seperti ini datang dalam kondisi yang sama, kecuali memang jaraknya dekat. Tapi ketika jaraknya jauh, itu resiko. Teman-teman juga harus paham, teman-teman yang pembeli juga harus bijak dalam menyikapi. Itu bukan semata-mata karena kita memberikan yang kurang baik, tapi karena memang perjalanan atau memang ada unsur kesengajaan di lamanya perjalanan. Itu kita tidak tahu ya. Jadi inilah resiko dalam jual beli di jarak jauh ya, karena tentunya resiko. Ongkos mahal pun belum tentu datang dengan kondisi baik ya, pasti banyak faktor. Kita harus sabar, kita harus ikhlas, itu resiko ya. Kalau pengen aman, bawa mobil langsung ke kebun, datang, ambil, bawa dalam kondisi fresh, tergantung yang mengangkut juga ya. Nah itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita menjat penjualnya tidak amanah, karena penjual juga manusia, kadang keliru. Makanya ketika sebelum bertransaksi, baiknya berkomunikasi lebih dahulu agar lebih jelas gitu ya. Ada calon pembeli, apakah
toko menggaransi kualitas barang sampai di lokasi dengan aman, kita tidak menjamin. Namun kita melakukan yang terbaik, khususnya di Bolang Agro Malang, ya, melakukan yang terbaik. Namun perjalanan sudah di luar kendali kita. Itu sudah hubungannya dengan jasa pengangkut atau jasa kargo gitu ya. Jadi langsung komunikasi dengan kargo-kargo terdekat, dilacak, dicari, dihubungi ya, untuk memastikan untuk wilayah tertentu ya, wilayah tertentu di luar jangkauan itu juga banyak, bisa 40 kilo, 10 kilo, 30 kilo, 50 kilo, kadang mensyaratkan harus mengambil sendiri di kantor. Kalau memang niat berbelanja, datanglah, karena semua pasti ada risiko. Jangan manja, jangan mentang-mentang sudah bayar, kalian hanya bayar 50.000 tapi minta sampai, itu tidak bijak. Mana yang terbaik? Kalau memang niatnya berbelanja untuk mencari tanaman, maka kadang kita harus sedikit berkorban. Oke, terima kasih. Itu tips bagi kita semua agar berbelanja aman, berbelanja penuh berkah, berjualan penuh berkah. Maka kita harus melakukan yang terbaik, walaupun kadang ditanggapi dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Dan alhamdulillah kalau teman-teman sudah memberikan bintang 5. Semoga apa yang kalian belanjakan berkah dan berkah buat kami dan bermanfaat. Semoga tanaman-tanaman yang kita kirim dari Bolang Agro Malang, baik via Shopee, via Tokopedia maupun Facebook, mendapatkan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbelanja.